Leg Amerika akan segera berakhir dan kita akan mengakhirinya di Las Vegas, Sin City ya. Track ketiga US dan spesialnya walaupun balapannya di US, tapi kita yang Asia tidak begadang ya, mainkan balapan siang gitu. Dan sebelum itu, gue mau ngajak kalian yang tinggal di Jabodetabek untuk nobar F1 di Kemang Cage nanti hari Minggu ya. Di sana bakal banyak acara-acara seru termasuk kuis dari gue pribadi yang berhadiah ya guys ya dari Ship ya. Jadi bagi kalian yang tinggal di Jabodetabek, gas lah ya datang, dan video hari ini bisa dibilang memberikan kisi-kisi kuis pas hari H nanti. Dan mengingat hari ini juga merupakan hari Rabu, ya kalian tahu itu artinya apa ya. Yap, saatnya kita bahas fakta-fakta mengenai GP Las Vegas. Fakta pertama, kalau kita ngomongin Las Vegas Grand Prix ya, pertama kali itu emang diadainnya 2023. Tapi jika kita ngomongin kota Las Vegas secara umum, bukan 2023 sebenarnya pertama kali Las Vegas nge-host balapan F1, tapi justru di tahun 1981. Tapi namanya bukan Las Vegas Grand Prix, melainkan Caesars Palace Grand Prix. Dan itu berjalan dari tahun 1981 sampai 1982, jadi cuman 2 musim aja. Nah, ada kali dari kalian udah lahir di tahun itu? Kalau gue sih belum ya, BTW ya. Lalu layoutnya, ya jujur gue bingung ya. Kenapa Las Vegas ini kalau bikin layout track kayak orang kehabisan ide, atau pas lagi mikirin layoutnya tuh kayak mikirin hal-hal random dalam otak mereka, terus dieksekusi langsung jadi layoutnya gitu ya. Nah, kita lihat dari layoutnya sekarang nih, mirip B2 guling ya. Nah, yang dulu ini, yaitu Caesars Palace Grand Prix, udah kayak parkiran, coy. Bentar, bukan parkiran. Ini tuh udah kayak tangan orang yang menonjok ini ya, menonjok orang gitu. Jadi ya sebenarnya mereka udah pernah nge-host balapan F1 dulu di era 80-an. Tapi ya, nggak kemana-mana habis itu, cuma 2 musim. Dan comeback lah 40 tahunan kemudian, dan sekarang kita sudah mau masuki balapan Las Vegas Grand Prix ketiga, yang berarti udah lebih lama dari Caesars Palace Grand Prix itu. Dan menurut gua, track ini bisa lah jadi pengganti Monaco Grand Prix sebagai balapan paling glamorous, extravagant dalam kalender F1, karena biayanya ya tentu gede sekali. Dan ngomong soal biaya, kita akan ke fakta kedua itu ya. Nah, fakta kedua, balapan Las Vegas Grand Prix tentu saja ya merupakan balapan termahal F1 di 2025 dan mungkin sepanjang sejarah F1 juga. Las Vegas Grand Prix, melansir dari Racing News 365, memiliki rata-rata harga tiket sebesar 1.617 US dollar, atau kalau dirupiahin jadi sebesar 27 juta rupiah. Ini merupakan satu-satunya balapan F1 dengan harga rata-rata itu tembus 1.000 US dollar, dan gelo emang ya. 27 juta rupiah, dan itu masih rata-rata. 27 juta tuh kayak bisa PP tiket pesawat ke Eropa itu ya. Dan itu baru harga tiket nontonnya loh. Belum lagi biaya akomodasi, makan, dan lain-lainnya yang dimana gue yakin harganya nggak bakal ngotak juga. Ya tapi baik lagi, kalau kalian punya jumlah uang di rekening yang setara dengan Papa Stroll, ya ini mah cetek aja lah buat kalian gitu ya. Cuman buat yang gajinya masih WMR atau bahkan masih nganggur, ya masa jual ginjal dulu ya kan, nggak mungkin gitu. Tapi sebenarnya gue pengen sih ngerasain nonton balapan di sini. Apalagi 2 balapan di sini emang seru-seru semua, dan ada aja lah acara-acara besar mereka di sini atau gimmick-gimmicknya lah ya. Paling rintangannya nanti kalian harus kuat-kuat sama suhu dinginnya, sama bau gan. Semoga kita semua bisa punya rezeki buat nonton balapan di sini, dan gak cuma nonton balapannya aja, tapi jalan-jalannya juga ya. Tapi gue nggak mau sih main gambling-gamblingannya ya. Hidup sudah penuh pergamblingan ya, jadi nggak usah nambah-nambah. Oke, fakta ketiga. Track Las Vegas Strip Circuit ini merupakan track terpanjang kedua di kalender F1 sekarang, di belakang Spa-Francorchamps. Track ini memiliki jarak 6,2 km dengan jumlah tikungan 17. Track ini emang didominasi oleh lurusan yang dimana yang terpanjang ya, memiliki panjang 1,1 km dengan beberapa slow corner juga di track ini. Jadi nggak salah kenapa balapan di sini merupakan balapan dengan jumlah lap tersedikit kedua di belakang Spa juga. Balapan di sini akan berjalan selama 50 lap, jadi expect 50 lap penuh drama dan gimmick. Selalu dibawa-bawa ya GBK ya. Tapi track dengan lurusan banyak tentu akan menjadi tantangan tersendiri untuk para tim dan pembalap. Pembalap ya pasti harus pintar-pintar menemukan setup di mana mereka bisa gaining di slow corner dan pasti tetap gacor di lurusan. Dan pastinya harus pintar-pintar menentukan breaking point dari setiap akhir lurusan panjang tersebut menuju tikungan. Untuk para tim ya sama gitu, mereka juga harus mempertahankan reliability karena emang suhu di sini dingin sehingga mesin mereka nggak akan jor-joran banget panasnya ya, karena disiksa walaupun banyak lurusan. Tapi dari memastikan warming tire dan decknya juga harus optimal mereka ya.
dan lumayan challenging itu di sini. Itulah kenapa di Las Vegas Grand Prix ini kalian bisa expect gridnya nanti akan sedikit tercampur-campur dan berbeda dari balapan-balapan sebelumnya, kayak di 2023 dan 2024 kemarin. Dan ini menurut gue sih sebenarnya track Mercedes banget, tapi kita lihat apakah itu masih menjadi kasusnya di tahun ini. Nah, fakta keempat, tadi kita ada ngomongin soal layout track ya, yang dimana track Las Vegas Strip Circuit ini udah kayak B2 guling ya. Jadi lapar dan pengen gue. We don't care. Let me tell you, we don't care. Oke, kenapa malah bahas makanan nih jadinya ya? Anyway, di sini gue mau bahas untuk fakta keempat ini kalau track ini tuh didesain oleh Carsten Thielke, yang dimana beliau merupakan anak dari desainer track langganan F1 yaitu Hermann Thielke. Jadi ini merupakan track kedua F1 yang didesain oleh Carsten, yang dimana satunya lagi itu ialah Jeddah Corniche Circuit di Saudi Arabia. Ya, bisa dibilang track yang didesain oleh Carsten Thielke ini emang cakep-cakep sih, apalagi sama-sama night race, jadi lampu-lampunya tuh extraordinary banget lah ya. Dan yang paling penting, track yang didesain oleh Carsten emang harus kita akui ya, selalu menyajikan balapan-balapan seru, kita nggak bisa pungkiri itu ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue expect hal yang sama untuk tahun ini ya, dan semoga aja emang seseru itu. Nah, sekarang kita ke fakta kelima dan terakhir, dan ini merupakan fakta yang paling exciting buat kita warga Asia ya, seperti gue bilang tadi di awal video. Tapi Las Vegas Grand Prix merupakan event yang spesial karena pertama dia diadakan saat malam hari waktu sana. Dan F1 tahu kalau mereka adain balapan ini di hari Minggu, malam-malam waktu sana, ya fix penonton di Eropa dan Asia sepi karena mereka balapan yang di benua lain itu masih antara turu atau gawe atau sekolah ya kan. Dan mereka tahu pasar Eropa dan Asia itu emang masih sama kuatnya kayak Amerika kalau digabung ya. Jadi mereka adain di hari Sabtu malam atau malam Minggu waktu sana ya. Jadi gila ya kan, biasa malam Minggu pacaran atau dating ya apalah itu ya. Kalau pembalap F1, sorry bos, balapan lah kita mah. Edan, eta teh. Dan biayanya juga merupakan kenapa mereka spesial juga sih sebenarnya. Dan tentunya balapan ini ya sebenarnya di tahun 2025 ini ya diadakan di malam hari yang OTW tengah malam. Kalau 2 tahun sebelumnya benar-benar kayak tengah malam banget ya waktu situ. Tapi tahun ini dia dimajuin 2 jam. Nah alasannya apa? Ya bulah. Tapi gue rasa biar gak malam-malam kali dan suhu dinginnya juga gak brutal banget. Ya mungkin sih, dan tentunya kenapa ini spesial juga karena selain gimmick-gimmicknya, ya lagi-lagi gue bawa gimmick-gimmicknya ya, kita juga bisa melihat bola sphere ini yang memberikan kita konten-konten meme ya kan? Dan pastinya attraction-attraction lain yang ada di kota Dosa ini ya. Ya kurang lebih begitu guys, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar bisa tembus 10k sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya ini masih batuk PTW gue ya. Ini gue tahan dari tadi nih. Ya, seperti biasa videonya kayak tutup oleh